Jerman lagi panas-panasnya sama Amerika, Uni Eropa pun ikutan panik, sementara Presiden Amerika Donald Trump murka besar. Bagaimana ceritanya bisa sampai begitu? Mari kita telusuri dalam video ini. Semuanya berawal dari kebijakan Trump, yang terkenal kontroversial, yaitu tarif impor baja dan aluminium. Dengan slogan khas Trump, "Kita harus melindungi industri Amerika." Akhirnya Trump ngotot, memberlakukan tarif 25% buat baja, dan 25% buat aluminium yang masuk ke Amerika, yang katanya demi menaikkan industri dalam negeri Amerika, yang sempat mogok-mogok gara-gara persaingan global. Namun kenyataannya, bukannya bikin Amerika makin berjaya, kebijakan ini justru bikin banyak mitra dagang Amerika kena imbasnya. Jerman misalnya, sebagai produsen baja terbesar di Eropa langsung merasa kelimpungan. Bagaimana tidak? Baja dan aluminium itu bahan baku vital buat industri otomotif, konstruksi, sampai pertahanan, dan Amerika adalah salah satu pasar utama bagi Jerman. Kanada yang selama ini menjadi supplier baja dan aluminium buat Amerika, juga tidak kalah sengsara. Kanada bahkan sampai menyebut tarif ini sebagai insult to our closest ally, yang artinya sebuah penghinaan buat sekutu terdekat. Kanada sampai geram, dan membalas dengan tarif balasan senilai 12,6 miliar dolar, buat produk-produk Amerika, termasuk bourbon, motor Harley Davidson, dan juga jus jeruk Florida. Dan dampaknya ke Amerika sendiri bagaimana? Banyak perusahaan di dalam negeri Amerika, justru kena pukulan balik. Industri otomotif, dan konstruksi misalnya, teriak-teriak karena biaya produksi mereka otomatis naik. Menurut laporan dari Brookings Institution, harga produk berbahan baja dan aluminium di Amerika naik sekitar 9%, bikin banyak perusahaan jadi sempoyongan. Bahkan Harley Davidson sampai memutuskan untuk memindahkan sebagian produksinya ke luar negeri demi menghindari tarif balasan dari Eropa. Intinya kebijakan ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, Trump berhasil bikin produsen baja domestik menjadi senyum lebar, namun di sisi lain Trump juga memancing perang dagang yang bikin ekonomi global makin panas. Masalahnya tidak berhenti di situ saja. Trump bahkan mengancam bakal menambah tarif 25% untuk mobil-mobil impor dari Eropa. Hal ini memicu kemarahan Jerman. Bagi Jerman ini bukan sekedar kebijakan dagang biasa, tapi sebuah tamparan keras langsung ke muka. Kenapa? Karena industri otomotif bisa dibilang urat nadi ekonominya Jerman. BMW, Audi, dan Mercy ekspor ratusan ribu mobil ke Amerika tiap tahun. Kalau tarif itu benar diterapkan, harga mobil Jerman di Amerika bisa melambung gila-gilaan, permintaan bakal anjlok, dan yang paling parah, bisa ada gelombang PHK massal jilid baru lagi di sektor otomotif Jerman. Jerman pun langsung panik. Banyak analis dunia yang blak-blakan mengatakan bahwa tarif ini bakal merusak hubungan dagang Jerman-Amerika, yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Tidak heran, karena industri otomotif bukan cuma soal ekspor mobil, tapi juga ribuan lapangan pekerjaan yang bergantung pada rantai pasokan global. Menurut studi dari Evo Institute, kebijakan tarif ini bisa buat PDB Jerman nantinya turun sampai 5 miliar euro per tahun. Tapi masalahnya di Uni Eropa, urusan tarif dagang itu wewenangnya Brussels, bukan Berlin. Artinya, Jerman tidak bisa seenaknya ngegas buat balas kebijakan Amerika, tanpa persetujuan Uni Eropa. Komisi Eropa sudah menyiapkan daftar tarif balasan buat produk-produk Amerika, mulai dari motor gede Harley Davidson, bourbon dari Kentucky, sampai pakaian khas Amerika. Tapi birokrasinya itu ribet dan lama. Jerman pun mulai gerah. Pemerintah Jerman sampai turun tangan buat melobi Uni Eropa, agar mereka bisa gerak lebih cepat. Tidak cuma itu, pabrikan otomotif Jerman juga tidak tinggal diam. Mereka mulai mencari cara buat menghindari tarif tersebut, termasuk dengan mempertimbangkan peningkatan produksi di pabrik Amerika, biar tidak kena pajak impor. Intinya ini bukan cuma perang dagang biasa, tapi juga perang gengsi antara dua kekuatan ekonomi dunia. Kalau salah langkah, bukan cuma Jerman doang yang bakal rugi, tapi hubungan ekonomi Amerika-Eropa bisa makin tegang, dan efeknya bisa menyeret ekonomi global ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam. Sementara itu, Kanada juga merasakan dampak yang tidak kalah parah. Sebagai tetangga dekat Amerika,
Kanada adalah salah satu pemasok utama baja dan aluminium buat Amerika. Menurut data dari Canadian Steel Producers Association, sekitar 90% ekspor baja Kanada itu larinya ke Amerika. Jadi begitu Donald Trump menjatuhkan tarif, Kanada langsung kebingungan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pun tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers, dia tegas mengatakan, Amerika tidak adil, dan kita akan balas, dan yah, Kanada benaran membalas. Langkah ini sengaja dipilih buat menghantam industri di negara bagian, yang menjadi basis pendukung Donald Trump, agar tekanannya semakin berasa. Awalnya Kanada mencoba main solo alias main sendirian, dengan strategi pembalasan terarah, tapi makin kesini, Kanada makin sadar. Justin Trudeau mengatakan, mengapa kita harus melawan Amerika sendirian? Amerika itu raksasa ekonomi, dan buat melawan tekanan dari Washington, Kanada butuh sekutu yang sama-sama kena dampak. Disinilah kita harus buat kerjasama dengan Jerman. Begitulah pernyataan dari Justin Trudeau. Kebetulan Jerman juga lagi kebakaran kumis ya, gara-gara ancaman tarif 25% buat mobil-mobil mereka. Jadi keduanya punya kepentingan yang sama, yaitu ingin melawan proteksionisme Amerika, dan menjaga ekspor mereka tetap lancar. Akhirnya Kanada dan Jerman mulai membahas strategi bersama. Bahkan menurut laporan dari The Globe and Mail, pejabat tinggi Kanada dan Jerman sudah beberapa kali bertemu buat membahas opsi perlawanan, termasuk merapatkan sekutu lain di Uni Eropa, dan juga Asia untuk menghadapi kebijakan dagang Trump. Ini bukan cuma soal dagang, tapi juga soal pertunjukan kekuatan ke Washington. Kanada dan Jerman ingin memberi sinyal bahwa mereka tidak bakal diam saja. Pertanyaannya sekarang, apakah tekanan mereka bakal cukup buat bikin Donald Trump jadi mundur, atau justru bakal menyulut perang dagang yang lebih panas lagi? Jerman dan Kanada akhirnya mulai ngobrol serius, buat membalas tarif dari Amerika. Bagi Jerman Kanada, pasar Amerika itu besar dan mereka butuh akses ke sana, buat menjaga industri tetap jalan. Tapi dengan adanya tarif baru, produk mereka bakal jadi lebih mahal dan kalah saing sama produk lokal, ataupun impor dari negara-negara lain yang tidak kena tarif. Kanada Jerman memikirkan beberapa opsi, salah satunya adalah bikin koalisi dagang yang lebih luas, melibatkan negara-negara lain yang juga kena dampak tarif seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Meksiko. Kalau mereka bisa menunjukkan persatuan, tekanan ke Amerika diharapkan akan lebih besar. Menurut laporan Financial Times, Kanada dan Jerman bahkan sempat berdiskusi soal kemungkinan mengajak Organisasi Perdagangan Dunia, atau WTO untuk intervensi, tapi strategi ini bikin Uni Eropa agak deg-degan. Kenapa? Soalnya kebijakan perdagangan di Uni Eropa itu sifatnya kan kolektif, tidak bisa satu negara main jalan sendiri tanpa koordinasi sama Brussels. Jerman yang tiba-tiba mengajak Kanada kerjasama tanpa menunggu restu dari Uni Eropa, dianggap main nyelonong. Beberapa pejabat Eropa mulai was-was, takut langkah tersebut malah bikin hubungan dagang Uni Eropa-Amerika menjadi makin panas. Pemerintah Jerman mengatakan kepentingan nasional Jerman sedang dipertaruhkan. Kalian bayangkan saja industri otomotif mereka jadi taruhan, ratusan ribu pekerja bisa kena dampak lagi, dan ekonomi mereka bisa kena pukulan berat. Jerman tampaknya tidak mau hanya mengandalkan prosedur birokrasi Uni Eropa, yang makan waktu lama. Pada akhirnya Kanada dan Jerman, bikin Uni Eropa mau tidak mau ia mulai bergerak lebih cepat. Komisi Eropa akhirnya merapatkan strategi balasan buat Amerika, termasuk kemungkinan menjatuhkan tarif ke produk-produk unggulan Amerika. Tapi pertanyaannya, apakah strategi ini bakal cukup buat bikin Washington goyah, atau malah bikin Trump makin agresif dalam perang dagang ini? Nah sekarang pertanyaannya, apakah perang dagang tersebut akan berlanjut, atau ada jalan tengah yang bisa dicapai? Kalau tidak ada kesepakatan, entahlah, bagaimana nasib ekonomi global, perdagangan transatlantik yang selama ini dianggap stabil, sekarang lagi di ujung tanduk. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jerman dan Kanada bakal bertahan, atau ini cuma gertakan diplomatik saja? Banjirin kolom komentar dengan pendapat kalian ya.